Okay, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke. Ya, Kak. Ya, hari ketemu lagi sama saya. Mesti saya tanya semuanya. Ini kalau 73 kan? Kita 74 ya kan? 74. Baik. Jadi yang karena saya baru saja sedikit, ini pertemuan kedua ya kemarin di sini ya. Saya belum hafal lagi. Ya, yang betul Pak. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan kembali berbicara atau belajar tentang materi yang sangat bagus, sangat baik tentang pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita dulu berdoa ya, sebelumnya ya. Tanggungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa mau tahu dulu ucapan yang ada dari saya absen dulu ya. Bang Ali, alhamdulillah. Bang Ali, belum datang ya? Belum saja ya. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Ada Bang Rehan. Ada Pak. Teman-teman. Alhamdulillah. Nah, hari ini materi kita adalah terkait dengan birrul walidain. Birrul walidain. Jadi birrul walidain itu artinya adalah berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Nah, hari ini kita mau menjelaskan betapa pentingnya kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya dulu, Bang Rehan, tadi Bapak tengok bawa botol tadi kayaknya. Siapa yang masak Bang? Oh, itu ibu Pak. Ibu ya. Alhamdulillah. Boleh kita duduk bersama Pak ya? Boleh Pak. Itu Bang Ali. Ya Pak, Bapak tiga nih. Masa seperti yang mungkin kos-kos di rumah. Mama ya. Berarti luar biasa orang tua kita ya. Luar biasa orang tua kita, ayah, ibu. Makanya hari ini kita perlu mengetahui bagaimana peran dari ayah ibu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya ada sebuah kisah yang menarik terkait bentuk basis Rasulullah. Jadi suatu zaman lalu kala ada seorang pokok. Dia tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah meminta kepada para sahabat agar para sahabat nanti meminta doanya. Siapa pokok itu? Pokok itu namanya Uwais al-Qarni. Ada yang tahu Uwais al-Qarni siapa? Sudah tahu? Tapi hima. Tapi nah, itu wisatawan itu dia sudah bukan hal itu. Karena tadi itu ada orang yang sedang mengenal Rasulullah dan pernah berjumpa. Memang wisatawan ini dia sedang mengenal Rasulullah tapi tak pernah berjumpa. Jadi Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, kalian harus menjumpai namanya Uwais bin Amir. Minta kepada dia. Kita sahabat bingung siapa? Kok sampai-sampai Rasulullah menurunkan lagi kan banyak gitu. Ternyata Uwais al-Qarni ini adalah seorang anak yang sangat berbakti pada Allah, terutama pada ibunya. Awal-awal meminta ibunya dia jarangnya. Suatu ketika ibunya ini tak baik aku ingin pergi berkaji jauh. Ya kondisi usaha ini memang ya pelang usia memang kan. Tapi dia tak pernah mengatakan kepada mungkin aku cuman kita mau sangat jauh nih. Kenapa? Anda berarti di zaman mau pemuda aku gimana kan? Lagi apa ini kalau usaha ini dia melihat lembu kecil, lembu anak yang hari dia bangun dulu dari rumahnya mungkin mulai. Mulanya lama ternyata gunanya untuk mengangkat kaki saya. Setelah ketemu dengan siapa, itu ibunya
Ibunya itu digendongnya dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai prosesi haji itu selesai. Itu betapa luar biasanya usaha kamu berbakti kepada orang tua itu, lalu pada ibunya sampai-sampai yang itu ibunya berhaji kepada Mekah dari Yaman kepada Mekah. Digendong jalan kaki. Betapa luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan dari cari uang hamil undang kali lah. Sampai-sampai di zaman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab itu senantiasa nanti siapa yang namanya Abbas bin Khattab itu. Kalau ada tamu Abu Sultan Muslim lagi, dia Tuhan apa ya? Sampai ketemu dia sama Abbas ini, dia ada sama rombongan, kamu coba itu panggil Khattab. Apakah di sini ada namanya Abbas bin Amir? Siapa itu? Atau orang bukan? Atau ada nggak di sini yang terpergian yang tidak di sini? Ada yang tidak lagi tenda tapi tidak mungkin dia itu. Dia jalannya asli yang tidak apa. Umar bin Khattab itu datang tenda kenapa? Ketika tanya siapa namamu? Nama apa adalah Bos bin Amir. Betul Bos Amir itu. Orang lain itu katanya tidak tahu itu yang di Bos Amir kali. Ternyata apa? Aku ini memastikan bahwa Tuhan adalah orang yang canggih. Dan itu enggak baju namanya udah khusus sekali. Dan dari situ kata Rasulullah, bahwa sering ada dia bilang langgar di pundak sama kali itu ada bekas penyakit kulit, ada bekas lensis serta perekangan uang dan tengah berbulu. Ya Allah, engkau yang dari Rasulullah SAW itu supaya yang minta doa kepadamu. Akhirnya apa? Orang yang jangan itu ternyata orang Islam yang dikatakan hilang adalah wali Allah jangan sedang bicara oleh Islam Allah. Nah, kami sama-sama manusia. Oke. Nah, gimana kita fokus masuk bapak mau difokusin dulu. Oke bang? Oke. Coba bakal di pemerintahan menurut kita kasih sesuatu yang dulu sudah. Ya, kalau bilang bos ada maka lakukan apa yang saya katakan. Kalau saya katakan kalau ada dalam kata, oke satu itu aja ya. Bos berkata, senyum, itu bos berkata, pegang hidung, kayaknya ada instruksinya ya, kalau ada instruksinya mana dari oke, dari seberapa konsentrasi dari coba ya, kita nanti bicara terkait dengan biru walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Apa alasannya? Nah, maka Bapak mengasih dulu pada kalian tugas, ya. Yang Bang Alwi tinggal di sini. Kelompok satu yaitu Bang Dermawan dan Bang Rehan itu menjelaskan surah Al-Isra ayat ke-23. Nah, kelompok dua Bang Alwi Bang Ali menjelaskan surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, silakan dicari. Dan cari ya. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit. 10 menit ya. Ya silakan Bang. Kelompok satu. Dibaca di sini Pak. Nanti coba kita lihat dulu ya. Gimana masalah kita? Jadi pertanyaan bisa dari Bang. Insyaallah Ya. Rehan, gimana? Pertanyaannya kira bisa diselesaikan? Ada masalah ya? Nah, benar siap? Siap Pak. Oh, baik. Oke, siap. Siap. Kelompok mana dulu? Coba kelompok dua dulu coba. Apa hasil
dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban kami yaitu tentang surah Al-Isra ayat 23. Nah, ya. Menjelaskan betapa pentingnya berbakti pada orang tua. Di ayat ini dijelaskan berbuat baik kepada orang tua setelah menyembah Allah. Di ayat ini juga dijelaskan tidak boleh berkata dan tak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jadi kita di kelompok 1 kita disuruh menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan tak boleh berkata dan membentak orang tua. Nah, ini adalah berbakti kepada orang tua itu terkait dengan kata-kata, tak boleh kata-kata kasar, tak harus kata-kata yang baik. Nah, sekarang coba kelompok 2 dulu. Surah Luqman ayat 13 dan 14. Apa isinya? Teman-teman 15 menjelaskan bahwa kita harus patuh kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena memang kita dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Dari ayat ini juga mengingatkan agar tidak memusuhi orang tua kita disuruh berbuat dosa. Tidak Ya. orang tua apabila disuruh berbuat dosa dan tetap berbuat baik kepada orang tua di. Nah, itu dia. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjelaskan, kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa dari 2 ayat tadi dijelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan menyembah Allah. Tapi bedanya di kelompok 1 disandingkan situ berbuat baik dalam segi kata-kata. Nggak boleh mengatakan ya kan? Nggak boleh membentak dengan kata-kata yang baik. Kalau di surah Luqman ayat ke-14 kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian kalau orang tua kita nyuruh yang Berbuat dosa. misalnya, kalau kita misalnya apa namanya narkoba misalnya ya kan, nggak boleh dibagi. Nah, dan kalau misalnya kita orang tua kita misalnya non muslim ya kan, tetap harus berbuat baik begini. Nah, jadi kesimpulannya anak sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu adalah perbuatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena disandingkan dengan berbuat baik atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada orang tua itu dengan kata-kata yang kata kasar, dengan membentak, atau dengan perbuatan yang cara tadi gak boleh melakukan sesuatu dosa yang disuruh oleh orang tua. Tetap berbuat baik walaupun mungkin berbeda pandangan atau berbeda keyakinan dan menghormati ibu. Nah, itu dia hari ini materi kita hari ini. Nah, baik anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak pengen tahu nih kira-kira ya. Bapak pengen tahu kira-kira bagaimana pemahaman kita terkait berbuat baik kepada orang tua. Nah, Bapak mau tanya kira-kira kepada Bang Ali. Nah, kepada Bang Ali, misalnya orang tua kita lagi capek misalnya, lagi capek, apa lagi pulang kerja kemudian capek. Kira-kira kalau Abang sebagai anak apa yang melakukan? Mijiti orang tua, Pak. Mijiti ya kan? Oh, mijiti. Itu dari itu bisa. Ah, Ini Pak. nah, Boleh Pak. oh iya. Oke, Rehan. Nah, bagaimana cara Abang berbuat baik kepada ibu yang senantiasa memasakkan buat kita? Timpa kalau begini Pak, banyaknya anak sekarang Pak dari masuk ibunya makan. Kalau repot menghargai Pak, apa yang dimasak ibu apapun itu lawan repot. Oh, berarti pokoknya yang apa yang dimasak dihabiskan lah ya. Makanya bang saudara Pak, oh iya. Berkait ya. Jadi apa yang dimasak oleh ibu? Tentu dia Pak. Nah, itu kira-kira materi kita hari ini refleksinya adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah, ibu kita yang sudah memberikan banyak kebaikan. Maka kata-kata kita jangan
Ya. Nah, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa memberikan pencerahan buat kita agar bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Karena sebuah kesimpulan atau sebuah tambahan dari Bapak dalam sebuah hadis, ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha, maka Allah akan ridha dan setiap pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillah dan doa kita majelis. Allahumma syahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih atas perhatiannya sekalian. Mudah-mudahan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi